Welcome back di podcast TBK, terasnya Bapak Koba. Ngeri kan. Kobamers bro. Apa nih? Sponsor nih? Enggak, ini enggak sponsor. Ini kita harus Ini sponsor. Ini lungsuran. Oh, lungsuran. Guys, Boleh. episode kali ini kita sponsorin lagi ya. Magnus. By Bali Jack. By Bali Jack. Ih, ngeri Rasa apa nih, rasa apa sekarang? Ini Peach Lychee. Peach. No beach. Pantai, maksudnya pantai. Capek lagu sensor. Capek lagu sensor ini. Guys, kalau mau beli bisa di Tokopedia, lu searching aja Bali Jack guys. Magnus. Harga oke lah. Enak banget. Sabar lah ya. Bersahabat nih, Buka dulu. ya. Ih. Uang dulu lah sebelum kita ngobrol berat-berat bro. Gini ya. Ih. Alhamdulillah. Aku nggak ngerti-ngerti Kita loh mau kayak ngomongin gini-gini. negara nih bro. Ngomongin negara. Iya, aku nggak ngerti-ngerti gini-gini loh. Wah, Anda ini so alim Anda. Oh, kita itu punya lu ya. Gua slowly. Dah. Oke. Kebiasaan. Sekali lagi guys ya, kalau lu semua mau beli Magnus. Bali Jack, lu beli di Tokopedia, lu cari aja. Yang Optimus ya. Enggak mesti optimis ya. Megatron. Lu berpikir jauh. Enggak Jauh, Cok. Kagak, pertama gue pikir Magnum. Ini udah. Ini simbolnya Pak TBK. TBK. Saya diajak ya, nggak ngerti-ngerti loh. Aduh. Saya ini bukan peminum sebenarnya. Tapi Saya orang kantoran. penyamun. Bapak kayak bener aja nggak minum. Air putih minum kan, air putih. Minum. Tapi kayak yang begini-begitu nggak boleh kata Bang Oma. Asal ada kegiatannya nggak apa-apa. Apa? Ada kegiatannya kita. Emang kita ngapain ini? Tahu saya diajak, saya nggak ngerti. Bapak dua ini yang udah berapa? 3 episode ya? 3 episode bro. 3 episode. Nggak berasa. Dan Bali Jack selalu menemani. Enggak dong 3 episode gua berdua, tapi kan episode 45 ada lu juga. Episode 45 kan ada lu. Oke. Jadi saya tambahan ya. Iya. Saya tambahan ya. Oke. Mohon izin Pak, mohon izin. Nah, Apa? Santai. Jadi gimana nih Pak? Gini bro. Apa ya? Saya nggak tahu loh. Diajak sini tujuannya buat apa? Ngobrol. Oh ngobrolin apa? Ngobrolin macam-macam. Macam-macam. Intinya kita kayak buat sharing pengalaman kita sebagai bapak-bapak. Udah bapak-bapak kan? Alhamdulillah udah. anak berapa lu? 2. Anak 2. Udah nikah berapa lama? 2021. 4 tahun. 4 tahun. Menghasilkan 2. Jadi yang paling muda gua dong. Gua baru nikah. Lu kan telat kawin bro. Hah? Lu kan telat kawin. Telat nikah. Oh telat nikah ya. Kawinnya udah. Itu ntar bahasan itu ntar. Iya. Ada waktunya. Ada waktu. Oke? Di episode sebelumnya dan dong. kawin Di surat. episode sebelumnya. Lu kalau mau bahas tentang kawin lu bahas di episode sebelumnya. Oh, iya. Episode 45. 45 ya. Kalau lu mau bahas episode kawin episode 45. 45 ya. Lu cari aja di lu cari aja di YouTube dah, lu cari pembahasan podcast TBK yang episode 4 sama 5 dah, lu cari dah tuh. Di situ dark banget Oh, loh iya. ya. Wis. Parah, Dark ya. parah. Oke deh. Kali. Itu kan yang udah dark nih. Kita kan bapak ya. Sorry, bukan bapak, laki-laki. Laki-laki. Lala. Oh ini olala, orang laki-laki. Laki-laki. Asik kan? Yang udah bertransformasi menjadi bapak. 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 2 anak, 1 Anak. Stop. 2 1 2. Dua. Saya kenal 2 1 2. Goblok. 2 1 2. Sableng. Wiro Sableng kan? Wiro Sableng kan? Bukannya 2 Desember 2020. Enggak, Wiro Sableng dong. Minum dulu biar nggak panas, biar nggak panas. Ko Ahok, sorry Ko Ahok, Iya. Ko pasang. Aku nih kalau politik nih nggak mau loh. Takut loh. Kakaknya lu boleh Takut loh. Politik takut Ini ya? aku aja takut loh minum ini. Gua ada kok channel lain yang ngomongin politik, tenang aja. Apa di sebelah aja, jangan bawa ke sini. Masuk aja jangan ini Bapak. Kita yang ringan-ringan aja ya. Aduh kena buzzer di podcast sebelah. Nah, Oke, kita yang ringan-ringan aja ya. ya. Oke. Gimana? Sekarang kita kayaknya enak nih ngobrolin masalah pekerjaan.
Gimana Kok kerja semua kan? Oh iya. Gak ada nganggur kita kan? Bapak-bapak coy. Iya harus dong. Kan kerja tuh bukan cuma di kantor, usaha juga. Usaha kan juga. Nah, tapi kan ada yang dikerjain ya. Ada Yang penting dikerjain. halal. Hah? Yang penting halal. Halal. Nomor Tidak 1. mengambil hak orang. Lain. Tapi bapak ada yang dikerjain kan? Ada. Abis dikerjain kan bapak? Habis dikerjain apa ngerjain nih? Kerjaan begini. Oh, ini. Ini nih kalau udah 8 tahun kan. Ah, bapak kayak beneran. Gini. Kan pasti kita bertiga kan di kantor kan? Di kantor kan? Apa namanya? Bisa dong kita sharing pengalaman-pengalaman kita di kantor gitu. Malam kita kerja gimana. Boleh. Boleh. Kan itu sumber kehidupan kita, sumber kita cari rezeki. Bener aja bapak ini. Cari apa ya? Cari penghidupan. Betul kita. Oke, kita dari kejadian 1 ya. Aduh, jadi sekolah. Kasihan ini Pak, bapak ini kasihan. Oh, dia nggak tahu kejadian. Nggak tahu kejadian. Baca. Dia baca. Cepet baca. Kejadiannya nggak tahu gimana ulangan bro. Iya benar. Oke, kita bahas masalah kantor. Oke. Masalah pekerjaan kita. Ini kan bapak ini kan udah kerja berapa lama nih kira-kira nih sampai saat ini? Dulu berapa lama lu? Gue mulai kerja tuh 2017. Gue juga 2017. 2017. Ya, Berarti gue soalnya telat lulusnya. Sama kalau gua telat kuliah. Gua telat kuliah. bukan telat ngangkat. Bukan. Angkat telepon maksudnya. Kalau gua telat angkat telepon bisa dimarahin. Kemana nih Bapak Mondes Iya, nih? tolong ya. Kok nggak diangkat telepon Tolong dulu? guys. Capek kali jadi tim SAR nyapu Oke, berarti dari tahun 2017 udah 8 tahun kerjanya ya? tahun. Ya 8 tahun lah ya. 8 tahun ya kurang lebih ya. Jadi Kan 2007. Gua 2017. Oh iya benar-benar. 8 tahun. 8 tahun. itu pindah-pindah apa gimana? Apa stay di satu kantor atau pindah-pindah? Kalau gua berarti ini udah pekerjaan di kantor ketiga berarti gua. Di kantor ketiga. Dari 2017. Oh gitu. Kantor pertama bidang apa? Kantor pertama gua di bidang perbankan. Riba dong. Diulang dong. Ulang dong nih riba nih. Sorry ya, nih bukan sensi dia nih. Bukan sensi. Enggak lah. Ini kan pengalaman. Nah. Pengalaman mesti di mana aja. Kan nikmatin juga kita riba. Nikmatin juga. Enak juga, nikmat juga riba. Iya, bisa punya rumah, punya mobil, punya motor. Udah kecil Kalau gua sih nggak mau bahas ribanya ya, Ya. karena gua nggak paham soal riba. Tapi intinya bagi gua pribadi yang penting menghasilkan pertama-tama sesuatu tuh buat diri gua sendiri. Oh, iya. banyak hobi bapak ya. Banyak. Terus balik kita balik dulu balik. Terus setelah dari perbankan gimana? Perbankan, terus habis itu gua 2019 gua pindah ke venture capital. Permodalan ya itu. Permodalan ya, permodalan pembiayaan. Investasi gitu. Investasi. Kalau kayak punya Pak Sandiaga Uno tuh kayak itu Saratoga itu ya. Kalau mungkin ya, maybe ya, mungkin ya. Venture lah pokoknya. Ya, venture. Terus terakhir gue di 2022 gue pindah di kantor gue sekarang di bidang keuangan lagi. Oh, plat merah, plat hitam, plat putih. Puji Tuhan plat merah. Ngeri lah. Jadi mobilnya plat merah. Mobil yang buat jalan-jalan plat merah. Ya, RI 5 Pak. Kalau Bung Ijal gimana nih Bung Ijal? Kalau gue tuh Berapa kali pindah kantor? Dua kali. Yang pertama tuh di media, Media. yang kedua di e-commerce. Di kamar. Oh. Tapi bidangnya sama bagian syuting ini lah. Ya kan? Oh. Ini aku yang editin nanti, capek nih nanti. Nensor-nensornya nih. Yang soal gimana sih kan kita bahasanya baik-baik. Iya, betul. Bahasa bapak-bapak. Oh iya betul. Berarti Babang Bung Ijal ini ya videographer. Jadi kalau teman-teman semua ada pengen jasanya videographer boleh kontak aja. Di bawah ada kalau nggak berarti salah. kalau teman-teman hiring saya nggak edit video ini. Bagi jadi ya itu aja ya. Oke. Nih kalau boleh tahu nih lulusannya. Kalau Bang Gua- Ijal nih lulusan apa nih? Gue filsafat teologi. Wow, filsafat teologi. Filsafat kehidupan, teologi agama. Oh, Berarti kehidupan Beragama.
Lu satu beragama? Anjir. Stuck. Dia skip Stuck. aja. Stuck. No one can judge me. Hai. Tidak ada satupun orang yang bisa menghakimi lu. Iya, Oke. karena gue beragama Katolik. Oh, nggak nyambung sih ya. Emang nggak nyambung. Bali Jack nih, efek Balik, nih, balik. Bali Jack nih. Teologi, apa filsafat teologi. Teologi. Kalau Bung Ijal, Dulu sempet pindah kuliah dulu. Awalnya teknik sipil. terus video apa gimana? Nggak DO, mengundurkan diri karena sadar ternyata nggak bidangnya nih. Karena Udah lebih ada ba- passion di situ. Lebih banyak bukan daripada kuliahnya. Mabuk? Berarti Anda sudah sering mabuk dong ya? Dulu. Oh Ya lu bayangin dong, anak industri mabuk, dia suruh ngitung angka 1 tambah 2, Iya. ketemu 3 cowok. Iya benar sih. Nanti gimana mau ngecor tembok? No. Miring. Dia bukan ngecor tembok. Akhirnya Ngecor pindah tempe. ke Ais. Nih kadang-kadang suka, aduh tempe itu kan makanan. Makanan. Capek gue. Bukan, Capek terus nyanyiin sore ini ya. jangan diartikan secara bahasa Jawa. Oh bener. Dan bahasa daerah ya. Iya, Kita Jangan. KBBI ya, KBBI ya. Di Jawa juga ada tempe makanan. Ada. Cuma ada yang sedikit gitu. Bapak sabar ya. Saya boleh cerita lagi. Boleh, boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Jadi abis itu pindah ke jurusannya komunikasi. Alhamdulillah lancar, beres. 4 Lulus tahun di situ. lulus. Oke, Sesuai lah. Sesuai dengan passion, Ya. sesuai dengan lingkungan. Hmm. Lu masih mabok-mabok nggak di komunikasi? Masih. Masih. Cuman tersalurkan Tersalurkan. passionnya. Nah, saya penasaran nih sama yang itu sahabat teologi. Ada nggak komunitas mabuk di sana? Gak kayak Gua mana? coba, Kayak Bang gini. Mondes. Kayak mana anak filsafat kalau mabuk? Iya, coba. Coba. Lo kan udah lulus nih, udah biasa lah. Jadi orang biasa. Ngobrolnya apa nih? Anak Teologi, filsafat kalau minum. teologi filsafat. Kita bilang jangan mabuk, minum. Minum, Mabuk kan udah nggak sadar. udah nggak sadar. Minum. Minum. Kalau minum gimana? Gua tuh waktu dulu ya, minum itu buat having fun. Ya kan, buat having Kan fun. anak-anak teologi. Iya, karena anak-anak teman-teman gue cowok semua cowok. Oh. Enggak ada ceweknya? Nggak ada, karena calon pastor semua nih. Oh. Calon pastor. Oh, filsafat tuh di Iya. sekolah Katolik juga. Yo, iya, Karena waktu- teologinya ya. Iya, yang Oh. waktu lo bahas di episode 1 tuh, Hah? kalau gue dulu pernah sekolah calon pastor, ya gue kuliahnya filsafat teologi. Oh, gitu. Teman-teman gue banyak calon pastor lah, cowok-cowok. Tahun pastor. Tapi karena teman-teman gue banyak daerah timur, banyak yang suka minum, men. Oh, kuat. Kuat. memang. Dan lu percaya nggak percaya, gua kalau ditanya orang, di mana lu belajar minum pertama kali sehingga lu bisa jadi peminum, gua akan bilang daerah timur sana. Tapi Baik lah ya. sorry disclaimer dulu nih. Kayaknya kita jangan terlalu menjustifikasi Oh, enggak. arah mata angin ya. Karena Enggak. orang barat pun juga suka Iya. minum. Cuma Selatan gua suka minum. nggak, mungkin- Utara suka Betul. minum. Mungkin gua lebih kayak gini, di daerah timur Nah, sana timur tuh berarti mana orang? ada Nusa Tenggara Timur. Betul. Ya, gua di Nusa Tenggara Timur lah waktu itu. Maluku lah ya. Nah, di Flores lah. Flores. Di Flores. Orang Di Maluku sana ada. kan Maluku nggak ada. 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 Ada Ada Flores. Flores ya. Di sana memang ada daerah-daerah penghasil namanya Tok Manggarai, Sopi Moke, Sopi Moke. gitu. Nah, gua Cap tikus ya. nggak ada tertikus. CT Ada, mana ada. dong? Ini asli. Jadi mana tuh? Ya, ini asli ya. Asli dari pohon aren, disuling. Oh. Dan memang di kebudayaan adat mereka juga tersedia itu minuman itu. Nah, kalau ditanya kenapa gue balik sana, karena menurut gua karena di sana gua minum dari pohon aren yang disuling, ya kan, dan benar ada kualitas terbaik sampai kualitas biasa. Itu gua latihan di situ, men. Apa tuh Jack Daniel itu kagak bukan suling ini. Bukan suling, bukan suling bambu ya. Lu bayangin tuh pohon aren tuh. Jadi tua gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Oke, kita balik lagi soal pekerjaan. Ya, ini kan berarti malah bahas mabok-mabokan. Itu. Nggak baik, nggak baik teman-teman mabok-mabokan. Kalau nggak ada kegiatannya. Kalau nggak ada Ini nggak ada kegiatannya, Pak. Boleh. Yang penting seperti yang waktu itu udah pernah kita bilang, lu boleh mabuk, Minum. lu boleh minum, mabuk kalau bisa jangan lah. Iya. Lu boleh minum, tapi lu harus tahu tempat. Kalau lu minum di rumah, lu mau sampai tepar, monggo. Tapi Bertanggung kalau jawab, bertanggung jawab, tapi kalau lu minum di luar, lu takar diri lu masih harus pulang, lu masih harus nyetir misalnya, atau lu masih harus
naik gojek atau apa, jangan sampai lu nyusahin orang lain. Atau lu masih harus kerja gitu. Lu masih harus kerja, lu jangan nyusahin orang lain. Oke. Apalagi nyusahin keluarga sendiri Nyusahin kan. keluarga sendiri. Oke, jadi kita have fun aja di sini ya. Berarti kan kita balik lagi nih ya Bapak ya. Ya, Pak, ya, Pak. Dari tadi pada kayak bener aja nih Bapak ya. Kita balik lagi. Berarti kan nyebrang ya. Terutama Mas Mondes nih. Iya. Kalau komunikasi oke lah. Mas nyerempet. Videografer, tampilan ada, visual, Ada. itu masih ada ilmu Skill komunikasinya. standar. Skill standar. Kalau Bang Mondes nih, Gimana? filsafat, teologi, Nih ya, kehidupan beragama. dari episode 4 sampai sekarang, wah mulu diserang nih. Oh, jelas. Bukan diserang. Bukan serang ya, bukan serang ya. Mas, Dikulik ya. Master kita ya. Kita ubah sudut pandang. Oh iya. Sharing. Sharing. Kita ubah POV-nya kalau kata-kata Iya. gadget. Apa sih Genjer, genjer. POV apa sih kakak? Itu bener, tumben. Dipandang. Dipandang. Nah, ini Mas Mondes ini kan filsafat teologi. Benar. Kok bisa nyasar ke Kok bisa nyasar ke finance? riba? Finance. Oh, Jangan finance. bilang riba. Finance. Jangan riba. Gue di kantor jadi duta anti riba soalnya. Punya ATM nggak? Enggak. Ada. Ya udah. Ada tunjangan enggak? Ada. Ya Ada. udah. Gimana aja? Kedutaan riba. Bandar ganda. Oke, gimana Mas Mondes? Macem. Mas Mondes kan Ya gimana? tentang agama, kehidupan beragama, terus kemudian terjun ke dalam kehidupan keuangan, Iya. perbankan. Nah, itu kenapa bisa nyebrang begitu gitu? Apa nggak ada lowongan kerjaan? Enggak lah. Itu salah satunya. Nggak ada lowongan kerjaan untuk orang filsafat atau gimana gitu? Nah gini, ini buat teman-teman yang ambil filsafat ya khususnya ya. Kalau teologi mungkin rata-rata kebanyakan 95% biasanya calon pastor yang ambil Pastor teologi atau pendeta ya? atau pendeta. Meskipun 5%-nya masih ada orang awam yang ngambil karena ingin sebagai pengetahuan. Oh gitu. Betul. Ada juga. gitu? Ada juga, tapi 95% itu pasti rata-rata calon pastor atau calon pendeta. Oke. Gue ngomong untuk yang filsafat. Gue yakin teman-teman yang ambil filsafat di sana, gue yakin seyakin-yakinnya lu pasti tahu lu mau ngapain loh. Intinya seperti itu. Banyak kok yang ahli-ahli filsafat sekarang terkenal, contoh siapa? Rocky Gerung, Bro, Dian Sastro. Dian Sastro, Dian Sastro, Bro. Goblok. Anjir. Apa nyapunya ya? Nyapunya gimana ya? Makan colek. Bakal calon, Bakal bakal calon. Gadis kertak lah ya. Dia waktu itu kan bakal calonnya gadis kertas. Gadis kotak. Maksudnya banyak lah. Banyak. Terus banyak juga kalau lu dengar di media kan jalan orang-orang wartawan banyak yang ngomong filsafat. Oh, iya, filsafat, iya, apalagi iya. Kompas. Kompas tuh Itu, banyak. jurnalis Jurnalis kita. banyak. Terus orang-orang psikologi juga banyak lah, ada beberapa dari filsafat. Nah, gua mau bilang bahwa sebenarnya filsafat itu nggak susah buat cari kerja. Nggak susah. Karena filsafat itu kan ilmu dasar. Gua berani yakin bahwa lu setiap waktu lu kuliah pasti ada namanya filsafat dulu. PPKN bukan? PPKN bukan. Bukan. Tapi bisa kayak filsafat kemanusiaan. Kayaknya nggak ada bro pas gue Nggak ada ya? bro. Nggak ada ya? Oh, Ya, lu doang dah. Iya. Iya, tapi intinya selalu ada materi filsafat lah. Budi-budi pekerti Budi itu pekerti, lah. ya. Budi pekerti itu. Budi pekerti bisa. Itu ada. Masuk. Anggaplah itu filsafat. Itu gue sering masuk ruang BP itu dulu. Wah. Iya. Ruang jadi ruang budi pekerti gitu. Iya, makanya gue nggak cocok kayak Mas Kondes. Karena gue sering keluar masuk ruang BP. Iya. Oh, nakal ya. Maka kan udah gue ceritain nih. Nah, ini gua lanjut ya. Boleh. Jadi filsafat, habis itu lu filsafat itu kan lu belajar ilmu dasar. Paling Oke. gampang gini. Kalau di filsafat kayak ini paling dasar aja, lu bertanya mengapa ini namanya meja. Oke. Ini kenapa meja nih? Kenapa? Ini kenapa kursi? Kenapa tuh? Gue juga nggak tahu. Jas. Ya, apa yang dipelajari? Pasti kita perlu datengin Rocky Gerung nih. Iya. Nah lah intinya bahwa manusia itu, wah ini agak serius guys. Aduh, Jadi ya, manusia itu punya namanya prapemahaman. Pemahaman. Jadi sebelum manusia itu mengetahui ini meja, karena sebelumnya manusia sudah diberitahu, oh meja itu gambarannya, bentukannya misalnya ada kakinya, ada tatakannya, apa jadilah namanya meja. Siapa yang memberikan nama ini meja? Ada orang-orang dulu, ada namanya kesepakatan. Oh ini barang nama meja, ini bisa nggak diganti kursi? Bisa, kalau disepakati secara umum ini ganti namanya sepakat kursi. ya. Panjang Betul, ya. panjang lah nih. Panjang kalau bersama panjang ya. Panjang. Oke. Nah, kenapa gue bisa masuk keuangan? Karena pertama background keluarga gue rata-rata keuangan. Adik gue, bapak gue
finance orang finance semua. Dan gua pun kalau dulu nggak jadi calon pastor, gua mungkin jadi orang keuangan. Oh, kuliah di keuangan. Kuliah di keuangan. Atau nyari keuangan apa gimana? Atau nyari uang. Nyari uang. Nyari Kerja dong. Nyari uang. Bener. Nggak nyambung ya. Nyari uang. Bener kan nggak salah. Nyari uang. Nggak salah. Oke, berarti di keluarganya Mas Mondes ini, Mas Mondes itu mendobrak. Influence. Enggak, mendobrak kebiasaan yang ada. Perintis cuy. Keluarganya orang keuangan semua rata-rata. Mas Mondes filsafat coba. Kan jadi orang keuangan juga. Kan dulu, kuliahnya dulu. Oh, kuliahnya dulu. Oke. Kita jangan lihat ujungnya dulu, kan prosesnya dulu bro. Iya, Ini yang mau kita bagiin prosesnya. Oke, siap. Gitu. Pelan-pelan bro, jangan Iya. pelan-pelan. Dibuka dulu bentaran. Dikupas dulu ya. Dikupas dulu. Dulu ya. Baru Makan dagingnya. Berarti Mas Mondes ini mendobrak, bangkang, berontak, Rebel. rebel. Iya guys, lu bayangin stigma gua dari episode 1 pembangkang lu lihat nih. Emang Om Nunu ini Lu master. Master kita ini. Master suhu. Anjay. Oke, berarti udah pada lulus ya? Udah lah. lulus kan? Udah. Oh. Tapi gini, kata Om Nunu, gua mungkin sebelum lanjut ya, Iya. gua mau bilang sama teman-teman bahwa lu jangan pernah berkecil hati kalau lu jurusannya mungkin tidak common, tidak biasa gitu ya. Tidak biasa, bisa kayak gua sastra, bisa sastra sejarah, gua nggak tahu ya, lu nggak perlu khawatir karena kenapa rezeki udah ada yang ngatur men. Dan nakar ya. Dan akar yang penting lu berusaha sebaik mungkin dan perbanyak relasi. Tuh kata kuncinya. Jadi rezeki udah ada yang ngatur. Nah, Kalau donatur gimana? Nah, jangan ada yang ngatur-ngatur. yang donatur dan orang ngatur. Kalau lu bukan donatur, jangan ngatur-ngatur. Gitu ya. Oke. Oke. Itu kan berarti udah pada lulus, udah pada kerja kan. Nah, itu apa namanya? Pasti pernah ngalamin dong. Lulus nih. Lu lulus kan? Berarti lu sudah dulu nih. Ya. Seremonial dulu nih. Wih, Ya, selamat gitu kan. Belum selamatan orang tua. Orang tua pasti selamatan dong. Apa namanya, syukuran lah minimal. Enggak lagi. Enggak lagi gua. Enggak lagi. Foto doang udah Apa selesai. doang beres. kali. Ya setelah itu lah. Makan aja, makan biasa, lah di rumah makan-makan. biasa. Ya. Undang Kagak keluarga. gua. Enggak gua. Kagak. Orang Ziarah gua. keuangan dijaga banget. Dijaga banget Kagak keluarga. lu. Ziarah rohani. Emang dia juga bentuk dirinya kayak rohani. Kayak rohani. Jadi jangan saling kita ya. Iya. Udah kita balik lagi. Jangan kayak orang bener deh. Iya. Oke, beneran. Bukan yang bener deh. Beneran. Udah nih, udah lulus, udah wisuda. Nah, besoknya nih, apa yang lo lakuin? Jadi kerja dong. Berdoa dulu gua. Enggak, nyari kerja dulu dah. Gak usah disebut berdoanya. Nih, belok pun ke rohani nih, gua ngeri gua, sumpah. Iya, ngeri. Nah, gua kalau gua nggak tahu Ijal ya. Tapi kita terakhir ketemu kapan Jal? Kita bahas. Ada bulan lalu lah. Ada bulan lalu lah. kita ketemu lah ya. Jangan jauh-jauh bro, terbingung nyapunya. Nggak, tapi gua waktu habis gua lulus, ini jujur ya, mungkin ini pengalaman gua mau nggak tahu teman-teman relate apa enggak, tapi gua karena dulu gua calon pastor, terus gua keluar lalu gua melanjutkan kuliah gua filsafat teologi. Ketika gua lulus, pertanyaan satu aja gua mau kerja apa, Cok? Sumpah, Itu ada di benak gua ngelamar kemana? Gua sebutin aja kali ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Bidangnya aja kalau nggak Bidangnya apa-apa. aja, gua ke pertelevisian, Iya. punyanya anak singkong. Oke. Nah, gua lamar tuh semuanya. Iya. Ini yang di Mampang bukan tuh? Iya. Oh iya. Nah, saya cerita anak singkong. Iya. Buku. Gua anak singkong. Terus? Betulnya anak Medan. Nah, terus yang Raja Wali, gua lamar gua. Raja Wali. Burung ya. Nah, terus Ada yang Marsnya itu ya? ada Masnya. Ada Masnya. Beneran jangan. Ayo. Jangan. Itu podcast sedia aja. Podcast sedia aja, Ya, podcast sedia aja. jangan bawa ke sini. Oh itu ntar gue bahas di sebelah. Ya, boleh. Terus gua ngelamar ke Citra. Citra. Citra televisi. Oh, ya. Oh, gue kira Dulu ada Tita Fitri di situ. Oke, terus? Terus habis itu gua ngelamar ke apa namanya? Punyanya Bakri. Ngelamar ke punyanya Bakri. Olak semua cuy. Oh, berarti memang awalnya tujuannya mau jadi wartawan. Iya, karena gue melihat lulusan filsafat banyaknya jadi wartawan. Gue ngelamar lulusan ke situ, tolak semua. Nulis bikin retorika gitu ya? Iya.
Gue sampai gua mau jadi wartawan, Ini jalan cocok gua jadi, jadi gua. jadi konsultan politik cocok lu cuy. Ini cocok ikut podcast dia aja, udah, ya. Gue gatal ya. Gue baru mau syuting besok soalnya. Jangan, nanti terlalu dalam bro. Terlalu dalam ya. Oke. Berarti berkali-kali Mas Mondes itu ngelamar. Ini ngelamar kerjaan, bukan ngelamar janda kan? Ngelamar kerja. Oh, kerja. Janda belum kenal gua. Belum kenal, karena belum punya duit. Iya, Enggak, betul. gua maksudnya belum kenal untuk arah nikah. Belum ke arah nikah. Masih Kenal untuk main-main lah. main-main Main aja. Sambil nyari kerja lah ya, biar ada kesibukan. Cek aja episode 4. Oke. Terus Juga ikut lagi dulu sempat. akhirnya Ikut lu. Sosok lupa lu. akhirnya gimana? Terima? Ada yang Enggak ada. Gua semua enggak ada diterima. Terus Akhirnya gua lu nganggur berapa lama deh? Hah? Lu nganggur dulu berapa lama? Gua lulus 2016. Terus Gua baru keterima kerja Maret 2017. Berarti gua nganggur sekitar gua lulusnya pertengahan 2016. Berarti sekitar 8 bulan lah gua nganggur. Ya mungkin bagi teman-teman sekalian hitung cepat kali ya gua ya. lama, Cok. Tapi ada yang setahun, ada Iya, 2 iya. tahun. Hitungannya lu lumayan. Lumayan lah. Kalau Bung Ijal Iya. Kalau gua kebetulan waktu itu memang ada lowongannya kosong di media tersebut untuk Media. videographer. Oke, di Jakarta Selatan ya kalau. Ya, Jakarta Selatan, Kuningan. Yang sekarang Duduk. kantornya udah nggak ada. Kantornya udah nggak ada, kantornya udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Udah nggak ada, tapi medianya masih ada, cuman jadi digital. Oke, terus Jadi kebetulan temen gua ada yang kabarin, dan ini nih lowongan videographer untuk di media A. Oke, yaudah apply. Kebetulan memang pas waktu kuliah pun udah punya beberapa portfolio lah. oh, Jadi, gitu ya. Oke. Aman lah Aman gitu. ya. Jadi alhamdulillah langsung keterima kerja di situ di 2017. Oke. Oh sebelumnya sih sempat beberapa kali ngelamar ke media juga, cuman kosong menjadi grafis desain. Desainer grafis. Desain grafis. Iya, grafis desain. Karena kan merasa, gue bisa gambar nih. Ternyata tidak semudah itu. Itu berarti lu bukan lu desain sendiri ya? Enggak dong. Iya. Ori. Lu ngapain ini ya? Apa? Kayak begini. Drop gitu ya. Karya sini apa? Enggak dengar apa. 613. Tercari ya. Cari 613. Terus Habis itu ya pokoknya yang pengalaman pertama itu tahun 2017 alhamdulillah 2-3 kali ngelamar, yang keempat lah ini bukan yang ngelamar keempat kali keterima akhirnya di media ini. media ini. Karena akhirnya ayo udahlah, karena portfolio gue juga banyaknya ternyata di bidang video. Udahlah akhirnya udah video aja lah gitu. Karena lu kayaknya terbiasa dengan visual objek yang bergerak. Ya Bukan. Nah, Video. itu juga bergerak coy. Ya itu kan benar. itu salah banyak satu ini gerakan repetitif. Repetitif. Repetitif ya, agak bosen juga nontonnya ya. Iya, capek juga nyobokinnya. Ayo dilanjut Pak Moderator. Oke. Capek juga. Berarti Om Ijal nih memang dari awal udah punya skill di situ ya. Alhamdulillah punya. Skill di bidang desain. Desain Video. Videografer. Beda ya? Beda. Beda ya. Dan video. Om Ijal memang selinear lah. Ya, Walaupun masih awalnya sejalur tadi lah. teknik. Jadi anak teknik. Teknik bro. Teknik anjay. Cuman sekarang kalau renov rumah Didi ngerti. Jadi ngerti. Semen gimana kan, bahan bangunan ngerti lah. Teknik apa sih lu? Hah? Teknik apa sih? Sipil. Anjay. Makanya Terakhir pelajaran mata kuliah gue itu membuat rancangan anggaran biaya rumah 2 lantai. Nah, itu terakhir kuliah gue di situ. Terus lu cabut. Nggak kuliah, nggak belajar. Om Nono, Terakhir materi kuliah gue yang gue ikutin itu. tuh lihat dia jago kan. Apa infrastruktur ya kan, dia cara menilai dia tahu semua kan. 4 tahun 2 anak tahu cara ngaduk yang benar Pak. Jadi campur antara batu, air dan air. split. Oral. Harus seimbang. Seimbang. Pintar makanya 4 tahun Berarti 2 anak. bisa nih lu kan rencana mau bikin Oh, iya. spa kan? Anjir, kacau. Tolong sapuin Mbak. Tolong sapuin Mbak. Bisa. Spa keluarga. Spa keluarga. Spa keluarga. Family spa. Iya, family spa. Family refreshing. Itu kan bungkusnya doang. Kokuo gitu kan. Itu kemasannya doang.
Family spa aja ya, family spa aja bagus. Jadi Jadi bisa sekeluarga. Bisa di hire sebagai Jadi kepala arsitek. kalau family spa kan enak banget sekeluarga. keluarga. Kan bapak, ibu, anak-anak itu. Ya. Jangan bapaknya aja yang datang. Iya. Ini pelangnya doang apa gimana? Hah? Pelangnya doang. Benar. Isinya benar, isinya benar. benar. Isinya benar, isinya benar. Nah. Kemarin bapak ini sempat cerita mau membangun spa. Oh gitu. Iya family Investasi spa, ini. family spa bagus. Bagus kan? Karena Atau spa ini spa otomatis kan ada tuh. Enggak, sebenarnya spa itu. otomotif mobil. Kagak, Jar. Hah? Pijet mobil. Kagak sebenarnya. Bengkel itu mah. Maksudnya Cuci si mobil. Om Cuci Nunu- kolong. si Om Nunu tuh salah coy, salah dia. Maknya ini. Ya, makanya Om Nunu salah. Gua kemarin bilang gua mau bikin spa. Maksudnya spa Ya. itu adalah special painting artist. Oh. Oh, mau jadi pelukis. Gua mau. Berarti gua salah nangkap ya? Salah nangkap. Salah. Oke, berarti waktu itu pernah ngalamin interview dong? Interview. Interview. Diwawancara ini sama Mbak HRD gimana? Pernah. Mbak apa Mas nih? Mbak Mas Yang pernah. pertama Bamba. Pengennya Mbak apa Mas? Bamba aja. Mbak aja. Bamba aja. Mbak aja. Kenapa emang pengennya Mbak? Lebih keibuan. 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 Mengayomi. 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 Mendengarkan. Kalau Mas HRD enggak? Kebapaan. Kebapaan. Terlalu sering. keras gitu bagaimana? Ngaca pun lihat laki kan. Oh iya. Alas lihat yang hari lihat Jadi, laki. jadi sempat di interview gitu Sempat di kan. interview. Nah, ada nggak pengalaman yang unik waktu bapak-bapak ini interview? Gua waktu ada. Jadi apa? Dulu tuh zaman-zaman kuliah gua nggak ngerti bikin rekening. Nggak ngerti bikin rekening. Nggak ngerti. Dan lu dikasih jajan lewat mana? Duit Cash, ditaruh di keras ya? rumah, iya taruh di Cash rumah, keras. taruh di rumah di atas kulkas lah tuh kan udah di jajan taruh kita. Gak punya rekening, ATM lu nggak punya, Oh gitu. nggak punya. Jadi tiba ditanya rekening, bingung gua. Rekening apa nih? Anjing rekening siapa nih gua pakai kan? Ya udah lah, akhirnya gua pakai rekening pacar gue sekarang untungnya jadi istri gua. Emang udah pacaran waktu itu? Udah. Udah punya anak. Belum dong, belum dong. Belum. Belum. Tapi anak lu udah 7 tahun kan? Babi. Udah tahu. Baru 2 tahun. Baru 3 paling tua 3 tahun. Terus kayak gimana? Terus? Iya, jadi kan, wah panik tuh kok. Mana nih? Oh, bentar ya Mbak. Gitu saya coba lihat dulu nomor rekening lupa. Buat waktu itu udah zaman WhatsApp apa belum? BBM kayaknya. BBM masih BBM Android cuma. Ah. Tapi WhatsApp udah ada. WhatsApp udah ada, Udah tapi masih ada, pakai udah ada. masih pakai BB. Ah. BB ya. BBM kan waktu gua. Yang gimana tanyain rekening? Ini rekening kamu deh, gitu kan. Emang boleh beda nama nggak apa-apa? Ah nggak apa-apa kali, gitu kan. Udah, saya kasih nama gini gitu kan. HRD-nya mungkin mau nembak langsung gak enak kali ya. Nembak lu? Gue cinta lu gitu begitu. Oh bukan. I love you. I love you. I love you too. I need you. Oh ini rekening siapa mas? Gitu kok namanya beda. Iya rekening kakak. Kakak Gua saya. sih ya. Gua kalau jadi pacarnya dulu anjing lu nggak ngaku kakak dos sama ini. Kakak-kakaan kan banyak. Mentang-mentang yang mau mencari lu cewek. Kan kakak-kakaan. Lu nggak akui Gue nggak ke situ loh arahnya lo. Oh. Memang master. Panik lo. Memang Bicara panik master lo. lo. Bukan Memang master ya. Terbaik ya. Kayak gitu. Oh gitu. Panik-panik sedikit lah. Itu pas diterima itu Pak. Yang pertama. Yang pertama kali terima kantor Terima pertama itu. di media itu. Media F. Tapi nggak ada apa kan? Nggak ada kejadian apa apa. Aman, lancar. Nggak ada curhat-curhatan gitu Oh enggak profesional. Profesional ya. Kalau Mas Mondes nih, Mas Mondes pasti banyak kan? Banyak pengalaman. Master, Gimana mas? gimana? Kan dia berapa kali itu ditolak? Iya, banyak. 8. Banyak kan? Mbak ya jumlah TV di Indonesia. Karena mau masukin semua. Biar teman-teman TV tahu ya, gue pernah masukin lamaran gua. Nah, gua pengalaman gua di interview Yang unik bro. yang paling unik ya. Gua rasa teman-teman penonton nih, netizen relate nih. Lu ditipu soal gaji cuy. Ditipu soal gaji. Nah, Gimana tuh ceritanya? dia bilang, wah nanti gaji lu 4 juta. Gaji lu. WMR. Ya, WMR.
pas lu terima gaji dapat seset hanya lu 3 berapa gitu. Oh, banyak potongannya Banyak pajak. potongannya, pajak lah apa bla. Maksud gua gini, Oh, nggak gua- tertipu dong. Mau bodoh aja. Enggak, tapi maksud gua Oh, belum terinfokan. nah, maksud gua seharusnya teman-teman HRD itu menginfokan. Karena kan nggak semua orang yang lamar kerja tuh ngerti take home pay gua berapa sih. Oh, gross dan take home pay-nya. Betul. Di ini. Kalau yang kasih ke gua gross, kasih tau dong take home pay gua berapa, potongannya apa aja. Nah, Biar clear Di and awal clear. ya, di Betul. awal. Iya. Permasalahan kan lu nggak ngasih tau gua. Jadi gua waktu itu bilang, 4,5 juta atau berapa lah gua lupa. Gua bilang, lumayan nih UMR gitu kan. Pas terima, Ini yang di perbankan tadi. ya perbankan tadi. Ini kalau boleh nih gue cerita sedikit ya pengalaman gue ya. Wih. Nah dulu, lu kan kemarin cerita sama gua. Nah, Lu aja 2 hari kerja kan lu. Habis itu ditolak lu. Udah, Tapi itu. bukan tolak, resign lu, resign. Beda lah. Oh, beda. Beda. Ini benar-benar pengalaman gua waktu awal kerja. Hmm. apa sih bidangnya Kak Nunu nih awalnya nih kuliah? Penasaran nih bidangnya kan Nunu. Kak Nunu nih. Apa? Kak Nunu Bidangnya- apa sih kuliahnya? Kayak Kuliahnya ya. Kuliahnya Pusing. saya Pusing. apa? Ini Pokoknya gimana nih bidangnya nih? di bidang information and social. Apa? Apa? Social gitu. Oh, bidangnya IT, infrastruktur juga sama. Pokoknya gitulah. Apa namanya pokoknya gitu lah. Teknik informatika. Tapi sebenarnya gua gini ya, IT. gua takut kelihatan ini. Apa? Lalu Buluk aja banyak Itu. kalau gua boleh cerita nih dulu. Gua kan teknik informatika ya. Apa namanya gua sempet kerja di salah satu bank apa ya, bukan bank sebetulnya, kayak apa ya, kapital kapital tuh apa ya, Kapitalisme. kayak mungkin kayak venture juga kali ya, kayak investasi juga kali ya. Bidang keuangan lah ya, perbankan. Itu cuma seminggu, Minggu Minggu 6 hari apa 7 hari nih? 5 hari berarti. 5 hari kerja. 5 hari. Oh, Lima hari. libur. Karena itu Seminggu 5 hari. kalau di kita kan ada sub skillnya gitu ya. Nah, Nah, sub skill itu beda dengan yang gue pegang. apa emang sulitnya? Bahasa pemrogramannya lah. Gak belajar kok bahasa itu? Enggak. Anak kan baru kuliah, baru lulus. Jadi kalau anak kuliah dulu kan asal punya satu pegangan itu Itu dipakai. aja yang dipakai. Kalau gua kan gitu. Misalkan gua bisa jaringan, infrastruktur apa namanya, internet segala macem. Gua masukin nanti network engineer. Berarti lu kayak micet gitu lu pegang. Bukan, tar dulu. Ada juga programming baru tuh pegang Micet. micet. Ya. Kayak gitu. Nah, Oh, lu gua- yang ngatur-ngatur. User ya, user. Hah? User. Apa-apa bisa aja. Kalau gitu gua kontak dulu ya. Ih. Lu, tolong lu. ini sekarang masih nginstal Biar prioritas nu. aplikasi hijau. Biar prioritas nu. Nah, terus habis itu gue ngelamar, pokoknya gue cuma seminggu nih di situ, cuma seminggu, 5 hari kerja gue di situ, karena ada kondisi juga keluarga gue lagi sakit waktu itu. Oke. Kan waktu itu gue di rumah kan jadi supir juga buat orang tua gue kan, jadi gue pulang kantor malam, emak gue pulang berobat, jam 2 malam naik angkot di charter, timbul lah rasa-rasa kok gue gagal jadi anak ya, gitu kan. Ya lah gue ngapain sih ngebela-belain ini untuk orang tua gue lagi sakit begini kan? Ya. Orang tua sih nggak yang Gimana ya. Tapi guanya yang akhirnya udah gue cabut lah. Gue nggak bisa, gue ngurusin orang tua Pentingin dulu. orang tua dulu. Nah terus lama lah tuh gue tuh 12. Hmm. Nah zaman gue dulu, lu kan 2017 kan, gue kan 2011. Itu masih ada telepon rumah, telkom di rumah. Gue nyantumin nomor telkom. Nomor telepon rumah. Nomor handphone gua sama nomor telkom, nomor Oke. rumah. Terus udah nih, ada salah satu perusahaan itu di daerah Tamrin, dia baru berdiri. Panggil lah ke gua, Lewat telepon. rumah. Telepon rumah nih. Handphone. handphone Oke. dulu, Handphone. Udah tuh, Bentar Om Nunu, lu 2011 berarti handphone lu masih yang gede ya? Masih yang handphone N63, M63. yang QWERTY bro. Hey. QWERTY. Lu nggak tahu, lu searching aja. Berapa Nokia ya? Ntar tuh Nokia. ada gambarnya gue muncul ya. Oke, M3. M3 bro. QWERTY. Pokoknya bisa nyetel MP3. MP3. 3GB. 3GB bisa dong, real player dong. Iya. Nggak cukup memori. Gak cukup memori.
Nggak cukup memori katanya. Nggak cukup memori. Dan saya tidak biasa menyimpan hal porno dalam kehidupan saya. Bukan sih, itu sih Bukan. Bukan aja 3GP tuh orang lagi ngisep apa. Kan ada video-video musik. Gue pernah lihat ada 3GP monyet lagi ngisep pisang. Mondes. Nah terus, udah nih gue dipanggil kan. Gue dipanggil di daerah Tamrin. Gue dulu kalau nyari kerja milih-milih bro. Di Piki. Gue milih dulu karena gue malas bawa motor. Jakarta, macet. Akhirnya gue pilih. Lemah, bukan malas, lemah. Hah? Lemah. Malas bro. Katanya anak motor. Malas bawa motor. Sebelum kenal komputer. Setelah kenal komputer terus stick Jadi manusia beradab ya. Gue milih tuh, gua apa namanya, gua filter, terus gue liat, oh daerah Tamrin nih, Oke. ada jalur busway, Oh. gas, Oh berangkat. Oh lebih hemat lah ya. lebih hemat, ya kan? Punya motor di daerah Ragunan, berangkat naik busway. Udah nih nyampe nih gua di gedung lantai 17. Adalah, itu kalau nggak salah gedung pemerintahan disewa sama kantor. Gue cari kan tuh. Jadi satu lorong itu ada banyak perusahaan gitu. Ada 4-5. Cari mana ini kantornya? Itu nih, gue ketok dong. Pas gua ketok yang keluar gondrong. Terus aku Emang nggak ada resepsionisnya? agak ada cuy. Ya. Gimana sih Agak kantor ada sumpah yang gondrong, jenggotan segala macem. Hah? Itu orang, mau apa mas? Gue interview pak. Gitu. Oh, bertemu dengan bapak ini gitu, bapak N gitu misalnya. Nunu. Sama lagi nama bos gue dulu sama gue. Ya, tapi lu ketika lu bertemu dengan dia dengan perawakan seperti itu, benak lu apa benak lu sih? Nah dulu, jangan situ dulu. Gue masih belum curiga tuh di situ. Oh, Masih masih curiga, santai lah. Santai lah, karena belum Ada lah, nggak apa-apa lah orang Iya. gondrong nih masuk perkantoran gini boleh lah ya. karena gue belum masuk ruangannya ya. Gue belum masuk lah tuh ruangannya, masih kosong. Oh, kantor baru. Kantor baru, Kagak ada meja. mejanya masih belum dirakit bro. Nah yang Oh, gondrong down. tadi, yang Masih gondrong down. tadi tuh lagi ngerakit meja. Oh. Vendor. Bukan, Oh, dia karyawan Lu gak pikir juga. vendor aja, gue juga mau bilang vendor ya. Dia karyawan pertama lah di situ. Oh, senior. Ketemu senior. Gue nomor 1. Oh, iya. Dia kalau dia lebih parah lagi waktu interview. Bener-bener nggak ada barang-barang. Belum Pas dicet. gua, udah ada bangku lah buat duduk. Nah, Minimal lah ya kan. Gue duduk di depan, jadi kayak ada tutupnya gitu, kayak ada sekat. Duduk situ dulu. Gue ngeliat tuh dari kaca kan, lagi pada berubah apa? Lagi pada ngerakit-ngerakit gitu. Ada 2 orang. Nah terus nggak lama gue disuruh ke ruangan meeting. Oke. Nah di situ gue diwawancarain tuh, akhirnya datang kan bos gue datang ngobrol-ngobrol standar lah gitu kan. Nah setelah balik dari situ, gue langsung nggak mau dari situ. Kenapa? Karena gue takut itu perusahaan jual beli organ ginjal. Anjir. Jual beli organ. Organ dalam tuh, gue takut tuh orang serem banget orangnya. Enggak kenapa? Lu ngeliat apa dengan ngeliat pisau bedah di situ? Ya karena kan gue namanya Ada lihat ginjal jatuh. Aduh jatuh. Jatuh, tiba-tiba. enggak, itu cuma asumsi gue aja sih. Oh. Overthinking loh. Tinggi. Overthinking aja bro. Jadi Kalau emang perusahaan yang legit kan kita nggak tahu juga. Iya, siapa tahu sebenarnya dia Iya. vendor terkemuka tapi emang ini kan. Emang Ya, low key cuman- aja gitu. cuman waktu itu kan karena gue masih kayak bocah lah ya. Kayak Masa masa kantor gemes-gemesnya nggak ada dong. nggak ada meja ini gitu kan ya. Nggak ada air putih juga nggak dikasih tuh. Ada gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya gue nggak mau tuh di situ. Gue nggak mau tuh. Dan gue pulang dong. 2 hari kemudian dia telepon gue. Nah, Agak gue angkat, bahkan gue reject tuh bos gue. Cuma karena gue nyantumin nomor rumah, dia Ditelepon. nelfon ke rumah. Yang ngangkat emak gue. Aduh. Gue dari atas bro, kan gue di lantai 2 ya, Nah. kamar gue ya. Gue bilang ke emak gue, bilang gak ada. Emak gue begini aja, liatin. Itu nasehatnya. nah benar. Kaget, oh iya lagi keluar pak anaknya gitu. Nanti saya sampein. Tutuplah. No, sini. Panggil gua mama gua. Itu tadi siapa? Kantor mah. Emang takut dulu di situ. Nah, Kayak nggak niat kantornya gitu. Ya. Ceritain lah semuanya tuh. Jangan begitu. Anak muda. baik. Siapa tahu rezeki kamu di situ. Ya kan coba kamu telepon sekarang. Bilang ada apa?
Karena gue telepon, iya Pak, ada apa Pak? Kamu diterima? Oh gitu. Gimana nih? Terima. Nego gaji kan di telepon. Karena sebelumnya gue udah ngasih tau gaji gue berapa kan. Oke. Komentar gua. Ya, kamu probation 3 bulan kurangin gope. Ntar setelah 3 bulan kalau oke baru naik jadi naik gope. Oh, sesuai yang ini Sesuai yang gue buang. Ajuin. Sesuai gue ajuin. Oke. Gue ngomong lah ke emak gue. Tuh kan, mama bilang juga apa. Itulah. Tapi Nunu takut mah. Takut ntar tiba-tiba Nunu disekep gitu. Terus nggak sadar tiba-tiba ada di apa betap isinya es gitu kan. Banyak nonton film. Nonton film. Iya. Nonton film. Dulu kan ada film-film begitu kan. Banyak baca Conan. Akhirnya emak gue udah nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kerjalah. Coba nih. Cobain dulu. Cobain dulu betul. Ini cobain juga boleh ya. Cobain. Satu. Nah terus udah akhirnya gue disitulah gue pertama kali mencari. Ternyata benar kalau kata orang tua itu dicoba aja dulu. Berarti itu perusahaan apa? Perusahaan IT. Oh benar, bukan jual beli ginjal. Enggak, gue pikir masuk, balik-balik, mak ginjal gue hilang. Enggak anjir. Pas gue masuk itu udah lengkap. Ya apa perlengkapan Iya, kerjanya udah ada. Lu masuk kan yang dirakit PC, bukan alat bedah. Kenapa lu curiganya jual beli Karena itu ginjal? bro, temen gue tuh gondrong. Waduh, ngeri kali ini orang ngatur. Jangan mendiskreditkan orang gondrong. Iya. Berarti lu pada saat itu lu benci orang gondrong. Enggak juga, lu jangan lu ngirim opini teman-teman anjir. Tambah lagi haters dari ya. Rasakan. Jadi gitu ya. Berarti kita sudah mengalami interview, mengalami kerja ya kan. Sekarang yang gue tanya nih. Lu kan boleh terima nih. Senang dong. Nah. Bulan depan ini udah gajian nih. Nah. Bisa check in nih sama cewek gue. Wes. Gimana tuh? Enggak gua. Ini kita lanjut di part 2. Gimana? Setuju? 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 Lebih seru Setuju. lagi. Oke, setuju. Oke.